Dampak imperialisme dan kolonialisme di bidang pendidikan. Pendidikan masa kolonial sudah menggunakan kurikulum yang jelas dan modern, namun pendidikan itu terbatas. Sistem pendidikan barat mulai berkembang setelah munculnya politik etis yang dicetuskan oleh Mr. Van Deventer permulaan abad ke-20. Awalnya, pendidikan yang diadakan oleh koloni Belanda hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang akan disalurkan ke perkebunan Belanda dan kantor milik Belanda. Pengaruh perkembangan pendidikan barat di Indonesia. Munculnya pendidikan koloni Belanda tidak berbanding lurus dengan kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan pada masa itu hanya untuk mencari tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan Hindia Belanda. Namun ada hambatan-hambatan masuk sekolah seperti: 1. Adanya perbedaan warna kulit. Yang kedua, sistem pendidikan dikembangkan menurut status sosial masyarakat. Yang ketiga, sistem pendidikan kelompok bumi putra didasarkan keturunan. Adapun tingkatan di dalam pendidikan pada masa kolonial Belanda yaitu 1. Pendidikan dasar ILS, Europese Lager School and His Hollands Inland School. Bagi keturunan Indonesia asli golongan atas, sekolah kelas 1, sekolah kelas 2 golongan Indonesia asli kelas bawah. 2. Pendidikan tengah menengah HBS Hogere Burger School Mulo Mir Wiger Break Lager Underwich dan AMS Algemene Middelbaar School, sekolah kejuruan seperti Kwekscholen, Guru Pribumi, dan Normal School. 3. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pendidikan tinggi teknik atau Koninklijke Instituut voor Hoger Technisch Onderwijs Nederlands Indië. Yang kedua ada sekolah tinggi hukum. Yang ketiga ada sekolah tinggi kedokteran berkembang sejak ada Stovia, Nias, dan GHS. Dan yang keempat ada sekolah pelatihan kepala atau pejabat pribumi Osvia. pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia. Berkembangnya sistem dari pendidikan barat melahirkan kaum terpelajar. Terbatasnya pendidikan dan adanya diskriminasi membuat kaum terpelajar mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Sekolah ini dikenal dengan sekolah kebangsaan yang bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan menjadikan generasi penerus yang terpelajar, serta sadar akan nasib bangsanya. Berikut sekolah kebangsaan yang berdiri pada masa koloni Belanda. Taman Siswa. Raden Masowardi Suryaningrat atau biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri Taman Siswa. 3 Juli 1922 yaitu tanggal berdirinya Taman Siswa, yang merupakan bentuk perjuangan dalam bidang kebudayaan serta pembangunan masyarakat pada pendidikan untuk mencapai cita-citanya. Tujuan dari Taman Siswa tidak hanya pendidikan, tetapi untuk mewujudkan manusia merdeka lahir dan batin. Merdeka lahir bermaksud bebas dari penjajahan baik secara fisik, ekonomi, dan politik. Sedangkan kemerdekaan batin yaitu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan keadaan. Pada awalnya, pendirian Taman Siswa ini menimbulkan banyak kritik dari kalangan bangsa Indonesia maupun dari koloni. Karena itu, pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 1923 diadakan Kongres Demi Perkembangan yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Mengumumkan bahwa Taman Siswa merupakan badan wakaf, institut pendidikan yang berdiri sendiri dan bebas dari pemerintah. Menyatakan prinsip-prinsip Taman Siswa. Prinsip dasar Taman Siswa ini yang menjadi pedoman bagi seorang guru yang dikenal sebagai Patrap Triloka. Unsur-unsur Patrap Triloka yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang mendukung. Sampai saat ini, prinsip ini masih dijadikan pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang kedua, Kayutanan INS. Kayutanan atau disebut Ruang Pendidik INS Kayutanan. INS Kayutanan merupakan suatu lembaga pendidikan menengah swasta yang berjarak khusus yang didirikan di Kayutanan, Padang, Pariaman, Sumatera Barat 31 Oktober 1926 oleh Muhammad Syafi'i. INS menekankan bangsa Indonesia harus memiliki sifat yang merdeka.
INS juga menggunakan sistem sekolah kreatif, bukan kurikulum. INS sekolah umum unik yang memberikan bidang-bidang sebagai berikut. 1. Pendidikan keterampilan, pertukangan kayu, besi, keramik, listrik, dan lain-lain. 2. Pendidikan pertanian, bercocok tanam, dan peternakan. 3. Pendidikan karya seni, seni rupa, drama, tari, dan lain-lain. Yang keempat, pendidikan manajemen, pengelolaan koperasi asrama, dan perpustakaan. Ketiga, Kesatrian School didirikan di Bandung tahun 1942 oleh Dowes Dekker. Tujuan dari Kesatrian School untuk memberikan kesempatan belajar yang baik dan meluas ke anak-anak Bumi Putra. Semboyan yang dipakai di Kesatrian School ini adalah mengabdi masa depan rakyat. Dari pengaruh perkembangan pendidikan barat atau kebangsaan memperlihatkan bahwa dampak dari imperialisme dan kolonialisme pada saat itu yaitu kesulitan untuk bersekolah. Seperti yang dijelaskan di pendidikan barat, rakyat pribumi dibatasi untuk menempuh pendidikan dan hanya orang pribumi keturunan saja yang dapat menempuh pendidikan. Diskriminasi juga masih sangat kental di pendidikan barat ini. Dan pengaruh imperialisme kolonialisme lainnya, yaitu syarat pendidikannya menyulitkan rakyat kelas bawah pribumi. Dan hanya rakyat pribumi keturunan saja yang dapat memenuhi syarat pendidikan barat. Namun di balik itu ada hambatan yang diterima oleh rakyat pribumi keturunan, yaitu adanya diskriminasi warna kulit. Terima kasih, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa.